wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Ira Yulistikasari selaku Kepala Puskesmas Cilegon mengucapkan selamat kepada siswa-siswi baru. Berikut ini kalian dapat menyaksikan video tentang penyuluhan protokol kesehatan di masa new normal. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arini Dewi Setiawati dari Puskesmas Cilegon. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada peserta didik baru yang telah melewati proses penerimaan peserta didik baru. Selamat menempuh tahun ajaran yang baru. Ada yang berbeda ya tahun ini? Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan proses belajar mengajar jarak jauh menggunakan metode daring atau online sejak Maret 2020. Kebijakan tersebut diambil untuk memutus rantai penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Virus corona itu apa sih? COVID-19 bisa mengubah kebiasaan kita hidup sehari-hari karena virus penyebab COVID-19 sangat mudah menular melalui interaksi kita sehari-hari. Virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui droplet atau percikan pernafasan yang keluar saat kita bicara, bersin, atau batuk. Droplet ini akan menempel pada barang-barang yang biasa kita pegang, seperti pegangan pintu, kemudian uang, atau bahkan permukaan meja. Sayangnya, pasien yang terkena COVID-19 kadang tidak menunjukkan gejala sama sekali, sehingga penularannya sering tidak terdeteksi. Padahal, efek dari COVID-19 ini bisa mulai dari ringan, menunjukkan seperti batuk atau nyeri tenggorokan biasa, sampai sesak nafas hingga menyebabkan kematian. Berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. 1. Patuhi peraturan pemerintah. Belajar di rumah tidak sama dengan libur ditambah PR. Jadi, tetap batasi kegiatan di luar rumah apalagi yang sifatnya berkumpul. 2. Jika benar-benar harus keluar rumah atau jika harus masuk sekolah suatu hari nanti, maka kita bisa 1. Mengikuti himbauan orang tua, guru maupun pemerintah. Kemudian jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Minimal jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kita juga harus wajib menggunakan masker bila kemana-mana. Ada beberapa jenis masker. Yang pertama, masker medis seperti ini. Lebih dikhususkan untuk petugas medis, tetapi jika memang memiliki masker medis bisa dipakai. Yang kedua adalah masker kain. Masker kain ini juga bisa digunakan walaupun tidak seefektif masker medis. Tapi dengan masker kain kita bisa mencegah penularan virus COVID-19. Nah, inilah beberapa jenis masker yang wajib kalian ketahui perbedaannya sebelum kalian membelinya. Yang pertama adalah masker bedah. Masker jenis ini adalah masker yang paling umum dan bisa ditemukan di apotik atau pusat perbelanjaan. Masker ini memiliki 3 lapisan. Lapisan luar berfungsi sebagai anti air,
lapisan tengah sebagai filter, dan lapisan dalam sebagai penyerap cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Simpelnya adalah, masker bedah difungsikan untuk mencegah tetesan cairan tubuh seperti ingus, air liur, dan dahak, agar tidak menyebar ke tempat lain. Cocok digunakan bagi orang yang sedang sakit batuk pilek supaya tidak menular ke orang lain. Yang kedua adalah masker motor. Sesuai dengan namanya, masker ini lazim digunakan oleh para pengendara motor. Namun, tidak jarang juga digunakan oleh para pejalan kaki untuk melindungi saluran pernafasan dari polusi udara di jalan raya. Masker jenis ini tergolong cukup elastis dan nyaman digunakan. Selain itu, kita juga harus berhati-hati untuk tidak memegang barang-barang yang sering dipegang banyak orang. Jangan lupa melakukan cuci tangan pakai sabun selama 60 detik dengan 6 langkah, yaitu gosok dengan menggunakan air mengalir dan sabun, gosok bagian dalam tangan, kemudian punggung tangan, sela jari, kemudian dikunci, ibu jari, dan kuku-kuku. Selesai. Kemudian selain yang tadi sudah dihimbaukan, kita juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan bergizi seperti buah dan sayur. Dengan melaksanakan himbauan-himbauan tersebut, kita bisa menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, guru kita, orang lain dari virus COVID-19 ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam sehat.